Nah, saya akan menunjukkan hilal pada tanggal 19 Maret 2026 ya. Jadi ini kita set dulu lokasinya ya. Lokasinya kita set saja dengan GPS. Kita set lokasinya menggunakan GPS. Jadi waktu yang di set adalah waktu lokasi pengamatan saya ini di Jakarta ya, maksudnya di Asia gitu ya. Nah ini kita masuknya di Asia nih pada malam hari ya. Sekitar kita coba mundurkan ya waktunya ketika pengamatan hilal tadi jam 18 ya, 18 atau mungkin jam 15 lah. Ini kita kurangi dulu. Waktunya ini jam 6 sore ya. Nah ini jam 17. Nah, ini posisi matahari dan ini adalah posisi bulannya ya. Kemudian kita cari bulan. Nah, ini bulan ya. Bulannya ada di sini ya. Nah, ini jelas ya. Artinya ini sudah melewati fase konjungsi ya. Konjungsi itu ketika bulan mati ya, bulan mati atau ketika posisi matahari itu sejajar dengan bulan ya, sehingga tidak ada cahaya matahari yang terpantulkan ke bulan, maka menjadi bulan mati. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat waktunya jam 15.36 atau sekitar setengah 6. Ini sebelum matahari terbenam, atau ini kita coba tambah waktunya sampai matahari terbenam. Nah, ini matahari terbenam, kemudian tinggal bulan ya, tinggal bulan. Matahari sudah terbenam, tinggal bulan. Nah, di sini kita coba berbesar. Nah, teman-teman, ini adalah bentuk kuratan dari kenampakan hilal ya. Nah, berdasarkan data yang sebelah sini, ini kita bisa melihat bahwa elongasinya itu masih di 5 derajat ya, 3 menit ya. Kemudian 14 sekian detik. Nah, artinya setiap detik akan terjadi peningkatan nilai elongasi atau ketinggiannya. Sedangkan ketinggiannya ada di 3 derajat ya, ini 3 derajat, untuk elongasinya ada di 5 derajat 3 detik. Kemudian kenampakannya, luminositasnya itu di 0,2% untuk penampakan bulannya. Jadi ini hilal yang bisa kita lihat pada pukul 5 ya. Namun ini tergantung pada cuaca ya, apakah kita bisa memotretnya atau tidak. Kalau cuacanya cerah ya, kemungkinan bisa dilihat, tapi kalau cuacanya mendung itu akan sangat sulit melihat hilal di tanggal ini. Nah, teman-teman, kita coba simulasikan peredaran atau perubahan bentuk hilal ini di setiap waktunya, karena setiap peningkatan waktu maka ukuran hilal ini tentunya juga akan bertambah besar. Misalkan ini pukul 18.19 ya, ini pukul 19. Nah, ini di bawah horizon atau di bawah ufuk sudah tenggelam. Nah, ini kita coba hilangkan ya. Nah, ini bentuk bulannya menjadi seperti ini. Nah, ini kita tambah jam 8 malam, 23, jam 12 malam. Nah, ini artinya ukuran hilalnya semakin lama akan semakin besar. Jadi satu malam ini saja hilalnya sudah bertambah sekian ya. Nah, ini jam 5 pagi. Kemudian ini jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah sekian. Dengan elongasinya itu di 13 derajat. Jadi pada hari Jumat tanggal 20 Maret itu nilai elongasinya sudah di 13 derajat ya. Ketinggiannya sudah 7 derajat ya. Nah, ini artinya hilalnya sudah terbentuk dan sangat bisa diamati ya. Kalau mengamati di bagian belahan timur itu bulan sudah terbit di sana. Kemudian tanggal 7. Nah, bukan tanggal 7 ya, maksudnya di jam 7 pagi. Kemudian di jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Nah, ini kalau kita mau melihat hilal di tanggal 20 Maret 2026 atau hari Jumat ya. Ini elongasinya sudah 17 derajat ya. 17 derajat. Jadi kalau mau menggunakan kriteria MAPIM itu sudah melebihi kriteria. Artinya di tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu sudah 5 sekian ya, 5 derajat sekian itu hilalnya sudah terbentuk. Kemudian di waktu-waktu sebelumnya ya, ini di penetapan Ramadan ya, kita juga melihat bahwa Ramadan itu kemarin jatuh pada tanggal 18 ya, 18 bulan 2. Nah, ini 18 bulan 2 ya. Jadi kita sudah berpuasa di 18 Februari 2026. Namun ada juga yang berpuasa di 19 Februari 2026 ya. Kemudian purnama atau gerhana bulan itu terjadi tanggal 3 ya. Ini kita coba tambahkan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3. Nah, ini pada tanggal 3 ini terjadi namanya fenomena gerhana ya. Jadi pada tanggal 3 Maret itu terjadi fenomena gerhana. Kita hitung ya, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 3 itu ada berapa hari? 18 1 hari, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 1, 2, 3. Artinya kalau kita berpuasa tanggal 18 Februari, maka gerhana bulan itu terjadinya pada bulan purnama ke-14 ya, hari ke-14. Nah, sedangkan kalau kita puasanya di tanggal 19, itu gerhananya terjadinya pada hari ke-13 Ramadan. Nah, ini cukup unik ya. Jadi kalau idealnya gerhana itu terjadi pada saat purnama. Nah, purnama bulan itu biasanya di tanggal 14 atau 15. Nah, ini bisa kita jadikan acuan ya. Artinya benar ya, purnama pada hari ke-14 jika kita mengawali Ramadan itu pada tanggal 18 Februari. Nah, namun jika kita mengawalnya tanggal 19 Februari ya, maka kemungkinan gerhananya itu dihitungnya menjadi 13 Ramadan, sehingga itu menjadi karena nggak mungkin artinya purnama itu terjadi di hari ke-13 ya. Purnama pasti terjadinya pada tanggal 14 dan 15, dan gerhana itu terjadinya pada saat bulan purnama. Nah, ini sebagai acuan ya, sebagai acuan kita untuk pertimbangan gitu ya. Nah, ini menarik ya, artinya waktu-waktunya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat posisinya. Misalkan ini kita mau lihat di Arab Saudi ya. Tadi kan kita sudah lihat di tanggal 19 ya, tanggal 19 ini 19 pada pukul 17.54 ini bentuk hilalnya. Ini di Indonesia bentuknya seperti ini. Nah, di Indonesia sendiri sudah menetapkan 1 Syawal itu tanggal 21. Nah, ini padahal kalau kita lihat Arab Saudi itu menetapkan 1 Syawal itu tanggal 20 Maret 2026 ya. Nah, sementara waktu di Indonesia dengan Arab Saudi itu selisihnya kurang lebih 4 jam waktu Indonesia Barat, kemudian 5 jam untuk waktu Indonesia Tengah, dan 6 jam untuk waktu Indonesia Timur. Artinya kita lebih cepat antara 4, 5, 6 jam ya, tergantung wilayahnya
barat, tengah atau timur. Namun di Arab Saudi menetapkan 1 Syawalnya lebih cepat, yaitu tanggal 20 Maret 2026. Sedangkan kita yang waktunya lebih cepat, mengapa menetapkan 1 Syawalnya itu justru lebih lambat, ya, lebih lambat 1 hari, yaitu di tanggal 21 Maret 2026. Ya, tuh. Jadi ini sebagai acuan saja. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau di Indonesia bentuk hilalnya sudah seperti ini, ya, berarti kita lihat di Arab Saudi ya, di Arab Saudi. Nah, ini kita cari negaranya Arab Saudi seperti apa ya. Ini kalau di Indonesia seperti ini ya, elongasinya 5 derajat, ketinggiannya sekitar 3 derajat. Kemudian kita coba cari set waktunya dulu. Ini kita set dulu waktunya. Nah, ini tadi kita cari Arab. Set location Arab ya, Arab. Kita cek lokasinya. Apa sih? Nah, ini kita cek di Arab Saudi. Ini Arab ya, di Arab Saudi. Di Arab Saudi kita lihat Moon. Moon berarti selisihnya 4 jam. 17 tambah 4 itu sekitar pukul 21 ya. 21. Nah, ini 21. Jadi ini adalah kenampakan hilal kalau kita melihatnya di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi ini bentuk hilalnya seperti ini ya, pukul 21. Nah, jadi kalau datanya di sini menunjukkan elongasinya adalah 6 derajat 49 menit ya, 10, sekian detiknya kan berubah-berubah tergantung pergerakan bulannya. Jadi ini teman-teman, jadi simulasi untuk melihat hilal itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan menggunakan aplikasi ini sebagai acuan kita terkait ya, kemantapan kita apakah hilal itu bisa diamati di tanggal 19 gitu, atau sudah masuk bulan baru atau belum. Nah, kalau menurut perhitungan ini sudah jelas ya, sudah masuk 1 Syawal itu di tanggal 20 Maret 2026 ya. Demikian, ini sebagai sarana edukasi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.